Pak De Karsono dan kawan-kawan memutuskan untuk berhenti mengejar bayangan hitam itu. Toh yang mereka kejar kini sudah tak lagi nampak. Lagi pula perlengkapan yang mereka bawa juga cukup terbatas. Tanpa senjata, hanya berbekal senter berburu yang persebarannya tak terlalu luas. Sebentar, temani ke sana. Siapa tahu itu orang yang mau merusak sawah. Pak De meminta Akbar dan Kemal menemaninya. Sementara gerombolan yang lain justru sudah bablas kembali ke pos ronda. Dua pemuda bodoh itu hanya mengangguk sambil mengikuti sang Pak De, menyusuri pematang sawah menuju ke saung. Tempat teraman adalah di sana, karena ada atap dan bagian bawahnya bisa dijadikan tempat bersembunyi. Mereka mengendap-endap, memicingkan mata sambil berharap menemui sesuatu yang mencurigakan. Meskipun harus diakui, di persawahan yang gelap tanpa cahaya, membuat bulu roma kedua pemuda itu meremang. Bukan seharusnya di area terbuka yang seharusnya terasa lega, justru terasa gerah yang aneh. Ditambah sekarang sudah dini hari. Mereka bertiga mengedarkan pandangan ke sekitar. Gelap yang perlahan memudar seiring adaptasi dari mata mereka. Sementara langit malam ini hanya disinari bintang yang terlihat terang di kejauhan. Ayo, ke gubuk dulu. Mereka berdua tak berbicara, hanya memandang sekitar sambil memicing, sambil mengikuti langkah sang Pak De. Bayangan hitam orang-orangan sawah terlihat berdiri dengan bunyi kaleng yang berayun tertiup angin. Keadaan ini mengingatkan sebuah cerita lama yang sempat ia dengar dari sang ibu. Cerita yang sebaiknya tak mereka alami. Sebuah kejadian yang bisa saja merenggut nyawa mereka. Sebentar, ayo sembunyi. Pak De menghentikan langkah mereka, lalu segera merayap di lumpur-lumpur sawah sambil menuju bawah gubuk. Kemal terperanjat. Ia tak tahu harus bereaksi apa selain mengikuti perintah. Pun dengan Akbar yang merupakan anak bawang. Shh, tutupi badanmu, pakai lumpur, diam. Sebuah peringatan tegas terdengar dengan nada berbisik. Pak De mematikan senter di tangannya, lalu melumuri tubuhnya dengan lumpur. Seluruh tubuh hingga ke kepala, seolah mereka sedang menyamar. Kejadian ini seperti dejavu bagi Kemal. Kejadian yang sama seperti yang dialami eyangnya ketika masih hidup. Dari kejauhan, terlihat beberapa bayangan hitam berbaris melayang di atas persawahan. Sosok-sosok separuh transparan dengan topi caping, layaknya petani yang akan bercocok tanam. Di atas bayangan itu, terlihat cahaya berbentuk seekor harimau berekor api. Banaspati, batin Kemal berteriak kencang. Jantungnya berpacu tak karuan. Sosok-sosok itu disusul dengan bunyi gemerincing kereta kuda tanpa wujud, yang dibarengi dengan riuh suara gamelan Jawa beserta langgam sakral yang tak ia mengerti. Bebunyian syahdu seperti sambutan kedatangan pengantin Jawa. Bebunyian yang tak mungkin dimainkan oleh penduduk desa, apalagi jarak desa sebelah masih beberapa kilometer lagi. Mustahil jika itu berasal dari desa terdekat. Akbar terdiam, matanya nanar melihat kobaran ekor api dari sosok yang memimpin rombongan. Jantungnya berdegup kencang, tangannya dikepal dan tubuhnya menegang. Sekuat mungkin ia berusaha untuk tetap sadar. Tubuh mereka terasa dingin, gatal dan tak nyaman. Seperti ada yang bergerak-gerak di antara kaki mereka, namun tak satu pun yang berani menoleh. Sebisa mungkin mereka berpikiran positif. Doa dirapal dalam hati sambil mensugesti diri sendiri, berharap pergerakan di bawah sana adalah sekumpulan belut. Sembari terus mengamati iring-iringan gaib yang melintas. Entah, dalam kesadaran yang semenakutkan ini waktu dirasa bergerak sangat lambat. Iringan itu rasanya seperti bergerak dengan efek slow motion, seolah menggoda manusia untuk ikut bersama mereka. Akbar yang tadinya tegang tak bergerak dengan pandangan nanar, justru berusaha beranjak berdiri. Pak De dan Kemal membekap mulut dan menarik tubuh Akbar agar tetap di tempatnya tanpa bersuara. Resiko yang mereka hadapi terlalu besar jika pemuda itu sampai menampakkan diri. Tak menutup kemungkinan
mereka justru akan menjadi santapan sang Banaspati. Atau mungkin justru diculik dan dijadikan prajurit Simbau Rekso? Berbekal kekuatan yang tersisa, mereka berhasil menahan Akbar untuk tetap di tempatnya tanpa bersuara. Sementara sang Banaspati justru bergerak kiri dan kanan seirama dengan iringan gamelan, seolah menari. Sang api berkeliling menyinari tanah basah persawahan hingga beberapa meter dari lokasi mereka bersembunyi. Gerakannya cepat, melambat lalu melesat, seolah menyelidik dan mencium aroma kehadiran manusia hina yang mungkin saja bisa ia makan, atau justru bisa ia persembahkan kepada sang penguasa sebagai prajurit, calon pengantin, atau mungkin suami sang junjungan. Warga Kujang memang mempercayai adanya seorang wanita cantik berkebaya kuning dengan selendang merah bertata mahkota emas yang menguasai wilayah itu. Meskipun disinyalir adalah mitos, tapi kabar itu sudah diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun malam ini, sosok-sosok hitam melayang dengan gemerincing kereta kuda diiringi gamelan itu menjadi bukti nyata. Keberadaan sang penguasa memang benar adanya. Dan malam ini rangkaian pernikahan gaib sedang dilangsungkan. Tubuh Akbar kini sudah mulai cukup melemas. Matanya yang nanar kini tak lagi kosong. Suara gending yang sakral itu berangsur menghilang seiring cahaya api yang memudar di kejauhan. Dan seketika semuanya kembali normal. Suara jangkrik dan binatang malam pun kembali terdengar. Ayo cepat pulang, bersih-bersih dulu sebelum masuk rumah. Pak D bergegas merayap keluar dari kolong gubuk dan menarik mereka berdua. Pakaian yang tadinya bersih kini berubah menjadi hitam. Lumpur itu benar-benar menyelimuti sekujur tubuh mereka hingga wajah dan kepala. Ayo melayung! Mereka berlari tanpa menyalakan senter, tunggang langgang hingga sesekali Akbar dan Kemal terjatuh ke persawahan. Halas kaki mereka yang basah dan berlumpur membuat pematang sawah terasa licin, ditambah mata mereka yang hanya mampu menangkap cahaya minim. Mereka bertiga akhirnya mandi bergiliran, mengguyur tubuh kotor yang dipenuhi lumpur yang hitam pekat. Dinginnya puncak sepertiga malam akhirnya menyergap tubuh basah mereka. Angin pun berembus kencang, menerpa rumpun-rumpun bambu yang bergerak. Krak, 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 krak. Suara ngeri itu terdengar seperti ada yang sengaja mengguncang-guncang rumpun berongga itu. Kemal memberanikan diri memandang sekitar sambil menunggu Akbar yang masih membersihkan diri. Di pojok belakang terlihat bambu yang berderak hebat, dengan sepasang mata merah menyala di sela-selanya. Mata itu seperti mengamati, menyelidik kegiatan mereka. Semakin lama dilihat, mata itu nampak semakin membesar, seperti piring makan dengan siluet hitam layak seorang sesosok raksasa. Ayo Bar, melebu! Kemal segera menarik Akbar yang masih membersihkan diri untuk segera masuk ke dalam rumah melalui dapur. Pak D selaku tuan rumah justru berjalan santai di belakang dua pemuda bodoh yang berlarian dengan panik. Udah, ndak apa-apa. Dia memang suka gitu kalau sama orang baru. Dengan santainya, Pak D justru berkata demikian, seolah ia memang sudah mengenal sosok yang dari tadi memandangi Kemal dari atas pohon bambu. Sementara Dengkul, sang keponakan, justru terasa kehilangan daya. Kakinya bergetar seperti hendak kehilangan keseimbangan. Bertiga mereka memasuki rumah dengan perlahan dan mengendap-endap. Bisa jadi sang Bude sebagai penguasa rumah terbangun mendengar kedatangan mereka dan menjadi murka karena masuk rumah dalam kondisi basah kuyup. Akbar mengambil beberapa obat dari tas dan langsung menelannya. Beruntung semalam penyakitnya tidak kambuh karena ternyata kemarin ia lupa meminum obat. Sambil duduk dan menyelesaikan tegukan terakhirnya, Bude akhirnya muncul dari dapur dengan wajah serius. Mambengi lha opo? Jam sakmono kok doados? Sarapan pagi ini dibuka dengan interogasi dari Bude Darti. Semalam kenapa jam segitu kok pada mandi? Yang ternyata mendengar suara mereka semalam. Kemal dan Akbar selaku tamu hanya bisa tertunduk diam sambil menatap piring yang belum ada isinya. Pak Ade yang sudah duduk santai sambil menghisap rokok klobot pun akhirnya menceritakan kejadiannya mereka alami, berawal dari saat berbincang di pos kamling.
hingga mereka berakhir dengan kondisi berlumur lumpur sawah. Bude hanya bisa menggeleng-geleng sambil mengomel, karena ternyata ia sudah mewanti-wanti agar tidak mengajak Kemal dan Akbar keluar dari rumah ketika malam. Ditambah, mereka hanyalah tamu yang rawan melakukan kesalahan tak disengaja. Apalagi tamu dan pendatang kerap ditambahkan wujud-wujud aneh sebagai bentuk sapaan dan ucapan selamat datang. Bude akhirnya terdiam. Tangannya sedari tadi sibuk menyiapkan lauk sambil menghidangkan nasi sisa semalam yang digoreng ke piring-piring mereka. Ia duduk, meneguk air putih lalu mulai bercerita. Sebenarnya aku sudah tahu kalau bakalan ada kejadian kayak gini. Sudah dari seminggu lalu aku dapat firasat kalau si Mbau Rekso mau mantu. Udah dari minggu lalu bambu di sebelah goyang-goyang terus, ribut. Ditambah kalau tengah malam selalu ada suara gending sama gamelan. Makanya semalam aku udah ngelarang jangan bawa bocah-bocah ini keluar, Pak. Mereka itu tamu di sini. Terlalu rawan kalau bawa orang luar kelayapan tengah malam. Apalagi si Mbau Rekso lagi ada hajatan. Resikonya terlalu besar karena yang penduduk asli saja sering jadi korban, kayak simbahnya dulu. Bude sejenak tertegun, terdiam setelah kalimat terakhirnya. Seketika ruangan menjadi senyap. Acara kunyah-mengunyah juga terpaksa dilakukan dengan perlahan, tanpa suara. Perut lapar dan rasa tak enak menyergap mereka dalam dilema. Simbok dulu dari aku kecil sudah ditinggal sama bapak. Karena apa? Ya karena bapak nekat jagain sawah pas musim panen. Mana waktu itu sudah punya penyakit asma, ditambah paru-paru basah karena sering begadang di sawah. Mbahnya Kemal dulu orangnya kayak ndak punya wudel, ndak ada takutnya. Apa-apa dihadapin sendiri. Ada maling pun dikejar sendiri. Kayak ndak mikir resiko bakal ciloko, karena sifatnya debleknya sendiri yang malah bawa celaka. Semalam lihat Banaspati kan? Itu tuh sudah kelihatan muter-muter dari seminggu lalu. Pas-pasan sama suara gamelan rame. Untungnya ndak ketangkep. Untungnya cepat sembunyi. Karena bapak dulu akhirnya harus celaka karena nekat. Simbah kamu Mal, ada Banaspati malah dihadapi, ditantang. Sudah dititeni masih deblek. Ndak sadar kalau anaknya ada 7. Masih pada perlu dikasih makan. Sekalinya ketemu Banaspati malah nantang. Ujungnya ciloko sendiri. Pagi ditemui orang kondisinya gosong kebakar. Suasana seketika menjadi sendu. Tak ada kunyahan dan gerakan sendok di atas piring. Mereka semua seketika terdiam, bisu. Tak ada kata yang dapat mengungkapkan betapa sedihnya Bude, yang akhirnya harus mengingat kejadian yang sudah lama ingin ia lupakan. Acara sarapan akhirnya berhenti dengan anti klimaks. Rasa lapar mereka seketika sirna, berganti terenyuh. Ditambah, air mata Bude menetes tanpa kuasanya. Sementara Pak Des ketika berusaha menenangkan dan meminta maaf atas keteledorannya. Lantas Bude kembali berbicara. Ndak seharusnya kamu pulang ke sini, Mal. Ndak seharusnya kamu nginjakin kaki di Kujang. Aku takut si Mbau Rekso sebenarnya sudah nunggu kamu pulang karena kamu sudah ditandai. Sementara itu di sisi lain, terik hari ini menerangi seluruh bagian desa Lapengan yang sebagian kecil areanya merupakan tanah-tanah berumput. Kemal dan Akbar baru pulang dari pasar Seneng Arto untuk sekedar berjalan-jalan dan membeli perlengkapan untuk bersiaroh. Sudah hari ketiga dan agenda utama Kemal justru belum dilaksanakan karena terdistraksi hal-hal yang mereka temui. Sementara waktu mereka tak banyak karena rencananya mereka akan pergi dan meneruskan perjalanan ke Malang. Yang tak mereka sadari, ternyata semalam adalah malam Jumat. Entah mereka terlalu abai atau bodoh, sampai-sampai tidak ingat dengan hari di desa itu. Mereka memang jarang sekali menyibukkan diri dengan handphone masing-masing. Keadaan desa yang bisa dibilang baru membuat pikiran mereka teralih. Atau mungkin sebenarnya mereka sengaja dialihkan? Pantas saja semalam hal seram dan bisa saja merenggut nyawa mereka terjadi.
Ditambah lagi warga desa seperti sengaja diam dan pura-pura tidak tahu kalau sebenarnya Simbau Rekso sedang memiliki hajat. Tak banyak cerita yang bisa mereka dapatkan dari penduduk desa. Selain mereka adalah orang luar, penduduk yang masih sangat menghormati budaya dan hal mistis. Membicarakan hal yang dilarang adalah sebuah pantangan, terutama jika mereka hanya warga biasa yang tak memiliki mandat. Selesai sholat Jumat, Kemal berjalan kaki menyusuri jalan utama desa menuju ke utara. Akbar sedang bermain game di bengkel Mas Poniran, dan sebaiknya tidak diganggu. Pemuda itu butuh pelampiasan untuk melepaskan stres yang dialaminya sejak semalam, setidaknya agar ia sedikit mendapat hiburan. Dengan pakaian seadanya namun layak, rambut yang diikat Kemal berbelok ke kanan, memasuki sebuah jalan yang ditandai sebuah gapura berwarna hijau, sebuah kompleks pemakaman tua yang letaknya tepat di belakang satu-satunya masjid besar di desa. Pesarian ini tak terlalu luas, namun sepertinya lebih besar jika dibandingkan 25 tahun lalu, saat pertama dan terakhir kali ia kunjungi ketika simboknya meninggal dan dimakamkan. Nuansanya masih sama, dengan pohon-pohon kamboja yang menaungi gundukan-gundukan, juga pohon trembesi dan randu yang membatasi pemakaman dengan pematang sawah di dua sisi, sementara sisi lainnya berbatasan dengan masjid. Kemal memandang sekeliling, menggali memori tentang lokasi makam yang dituju. Beberapa menit ia memicingkan mata, memandang tulisan di patok-patok nisan, hingga ia melihat makam dengan nisan keramik berwarna biru bertuliskan Jaminah. Ia memastikan tanggal kematian di nisan tersebut, dan ternyata nisan itulah yang ia cari. Kemal mengucapkan salam dari dalam hati, sesekali membacakan surat-surat pendek yang ia ingat. Ditaburkannya bunga yang ia bawa, tak lupa disiraminya tanah kuburan yang kering itu dengan air dari kendi. Ia berjongkok dan meminta maaf karena baru kali ini ia bisa datang untuk sekedar menjenguk nenek yang mengurusnya ketika kecil. Mbok, maaf karena baru sekarang bisa datang. Maaf kalau selama ini tidak pernah ngirim doa. Cucumu sekarang pulang, datang buat ziarah. Semoga mbok tenang. Minta restunya mbok supaya Gusti selalu menjagaku. Ia berucap lirih sambil membersihkan makam sang nenek dari debu-debu dan kotoran yang menempel. Noda tanah dan warna nisan yang menguning menandakan sudah lama tidak disiarohi. Ia juga membasuh batu nisan itu dengan air dari kendi sembari terus mengobrol. Tak lupa ia taburkan sisa bunga dari dalam plastik hingga rata di atas tanah. Sedikit banyak Kemal merasa lebih ringan. Ia merasa sedikit lebih lega karena hajatnya kini sudah ditunaikan. Keinginannya untuk mengirimkan doa secara langsung sudah terlaksana. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Entah mengapa tubuhnya kini terasa jauh lebih ringan, seolah bebannya terangkat. Semilir angin bertiup menerpa dedaunan dan ranting-ranting yang berderak, juga menggoyang helai-helai tanaman padi yang belum menguning. Yang sedikit aneh adalah tak ada petani yang sedang mengurus lahan, atau mungkin duduk beristirahat di gubuk dan pematang sawah. Rasanya sangat hening. Kemal berpamitan. Sekali lagi ia membacakan surah-surah pendek dan doa yang ia mampu sebagai hadiah perpisahan. Kemudian membawa plastik kresek bekas bunga dan kendi yang sudah sepenuhnya kosong. Arep nang endi, Mas? Sebuah sapaan mengagetkan Kemal yang berjalan sendirian di tepi. Suara seorang gadis muda dengan sepeda jengki tua. Gadis itu sepertinya warga desa yang entah anaknya siapa, karena sudah tentu tidak dikenal oleh Kemal. Oh itu, mau ke rumah Pak Bayan. Kebetulan saya tamu beliau. Ia menjawab dengan senyum ringan. Oh ya, monggo Mas.
Gadis itu menjawab singkat, tersenyum lalu berlalu, mendahului langkah Kemal. Sementara si pemuda hanya mengangguk dan tetap berjalan sambil menutupi dahinya yang cukup lebar agar tidak tersengat panas yang berlebihan. Karena searah, Kemal berbelok menuju bengkel Mas Poniran, yang mana di sana ada Akbar yang menyumpal telinganya dengan earphone sambil sesekali mengumpat ringan karena melakukan kesalahan ketika bermain game. Sementara sang tuan rumah sedang asyik merokok sambil laya-laya dengan lengan yang belepotan oli. "Habis nyekar, Mas," ucapnya ringan sambil tersenyum, menampakkan giginya yang kekuningan karena kebanyakan konsumsi kopi dan merokok. "Iya, Mas, soalnya niat kesini kan memang mau nyekar. Sudah terlalu lama ndak balik, bahkan dari awal pindah ke Kalimantan." Kemal menjawab dengan singkat sambil ikut duduk. Plastik kresek di kantongnya ia buang ke tempat sampah yang tak jauh dari pagar. Ia menyulut api, membakar rokok dan ikut bersantai sejenak sebelum kembali ke rumah Pak Bayan. Dibanding warga yang lain, Mas Poniran memang cukup akrab dengan pendatang. Mungkin karena ia sempat merantau ke kota dan lebih bisa bersosialisasi ketimbang warga desa lain yang hidupnya tak pernah pergi keluar area Kabupaten Kujang. Mas Poniran adalah lelaki tegap dengan kulit sawo matang. Jika dibanding warga lain, kulitnya lebih cerah karena tak pernah bertani, dan bengkelnya juga dinaungi kanopi sederhana dengan atap genteng, sehingga ia lumayan jarang tersengat matahari. Rambutnya ikal dengan beberapa helai uban yang muncul di area pelipis dan ubun-ubun. Mas Poniran juga sudah berkeluarga, memiliki seorang anak perempuan yang sudah menginjak bangku SMP, namun tidak tinggal bersamanya karena ia memutuskan untuk mengirim anaknya ke pondok pesantren. Ia mungkin adalah salah satu dari sebagian kecil warga lapangan yang tidak bertani. Sawahnya digarap oleh para tetangga yang memerlukan pekerjaan, terutama mereka yang sudah cukup sepuh dan ditinggal anak-anaknya merantau. "Mas, aku tadi disapa sama cewek, kisaran 20 tahunan, rambutnya panjang, naik sepeda. Anaknya siapa ya? Kok ya ternyata ada cewek cantik di tengah desa yang jauh begini?" Dengan sedikit penasaran, Kemal akhirnya bertanya, karena jarang sekali warga desa yang lebih muda menyapa dirinya, karena rata-rata yang mengenalnya adalah warga lama yang sudah sepuh. Itu pun hanya menanyakan kabar ibunya di Kalimantan. Mas Poniran terdiam, termangu sejenak seolah berpikir sambil mengingat. "Oh, itu cucunya Mbah Karso yang tinggal di desa sebelah," jawabnya singkat, lalu menghisap dalam rokoknya. Mereka akhirnya bercengkrama sambil mengobrol ngalor ngidul. Kemal meminta Mas Poniran untuk menceritakan tentang perkembangan desa, sejak kapan listrik mulai masuk, sejak kapan desa ini dilewati jalur-jalur menara sutet yang menjulang, juga kapan jalanan desa ini akhirnya diaspal, karena baginya perkembangan yang terjadi tak sesignifikan tempat lain yang jauh lebih modern. Akbar yang sedari tadi asyik dengan handphonenya juga akhirnya ikut menyimak, namun tetap saja seperti ada hal yang disembunyikan oleh Mas Poniran. Ia seperti menyimpan rapat sesuatu yang tak boleh diungkapkan, dan sepertinya hal itu adalah perintah Pak Soleh, Bayan Desa. Sementara itu, hujan tiba seolah mengambil giliran, menggantikan panas siang tadi. Rintik yang sendu dengan aroma petrikor yang pekat menguar di udara desa. Intensitas guyuran yang lebat seperti nyalak senapan serbu, ditambah angin kencang dan petir menggelegar layaknya meriam dalam perang, membuat malam yang biasanya sunyi menjadi riuh. Di ruang keluarga, Pak Soleh menyalakan radio dan mendengarkan gending dari stasiun lokal. Di sela bubunyian gending itu ada narasi dengan bahasa kromo yang kebanyakan diksinya tak bisa dimengerti oleh Kemal dan Akbar. Sesekali terdengar suara Pak Soleh yang ikut menebang dengan suara berat dan bergetar. Pak Soleh dan Kemal memang berasal dari leluhur yang sama. Mereka berdarah seni yang entah bagaimana caranya menurun tanpa disadari. Eyang Kemal adalah seorang pemain bonang ketika semasa hidupnya. Neneknya, Mbok Jaminah, adalah tukang urut yang cukup terkenal di desa. Tak heran Kemal sangat gemar dengan berkesenian, yaitu gambar dan musik. Begitu pula Pak Soleh. Ia juga memiliki bakat seni yang tumbuh dengan sendirinya. Ia pandai melukis dan menembang. Suaranya merdu dengan pesona mistis dan magis, meskipun isi tembang yang sering ia nyanyikan adalah
lirik pujian dengan tingkat kesastraan yang cukup tinggi. Cuaca dingin menyergap tanpa permisi. Angin yang berembus lewat ventilasi yang terbuka membuat suasana ruangan menjadi lembab yang menghadirkan kesan singup. Ditambah akan ada kemungkinan pemadaman listrik jika terlalu banyak petir yang menyambar. Para penghuni rumah sudah mempersiapkan berbagai penerangan cadangan. Lilin, lampu teplok, lampu semprong sudah berjajar di pojok ruangan, menunggu giliran untuk dinyalakan dan menunaikan peran. Pak Soleh sebenarnya memiliki istri dan anak, namun tidak tinggal di Lapengan. Entah, namun sejak anaknya lahir, ia memutuskan untuk tidak tinggal bersama dan membangunkan rumah di kabupaten sebelah. Alasan yang sering ia ungkapkan adalah agar sang anak bisa bersekolah lebih baik. Oleh karena itu, seringkali Pak Soleh meninggalkan rumahnya beberapa hari untuk berkunjung ke rumahnya yang lain, dan tentu saja untuk menuntaskan hajatnya, mengambil jatah dari sang istri. Sementara hujan yang terus mengguyur, sinyal seluler juga mulai ada gangguan. Akbar memutuskan untuk merebahkan diri di kamar tamu, ruangan yang sudah disediakan Pak Soleh untuk mereka. Berbeda dengan temannya itu, Kemal entah mengapa justru tanpa sengaja memusatkan pendengarannya, menikmati suara hantaman air di atas genteng yang riuh. Seketika di dalam kepalanya kembali teringat sesuatu. Sebuah nama yang entah dari mana, Larasati Widyaningrum. Sebuah lagu cinta dengan lirik terdengar di sela derasnya rinai hujan. Suara dari radio itu menjadi satu-satunya penghibur mereka ketika listrik sedang padam. Sinyal seluler yang sedang gangguan dan keheningan yang bisa saja seketika mendekap tanpa tanda. Syair cinta yang terdengar indah bagi mereka yang mengerti artinya. Syair tentang kerinduan anak manusia kepada sang kekasih hati ketika tengah malam di peraduan, membayangkan bahagianya jika bertemu dan memadu kasih. Selimut tipis tak bisa membentengi tubuh dari sengatan dingin. Suhu turun begitu drastisnya hingga rasanya bisa membekukan jemari. Kemal berpikir mungkin segelas teh jahe panas dan rokok bisa membantu menghangatkan suasana. Sementara rekannya justru sibuk menarik-narik dan berusaha merebut selimut sambil tidur meringkuk seperti udang. Kemal beranjak. Lantai ubin yang dingin membuatnya sedikit kaget. Rasanya seperti gelas kaca yang baru diisi air es. Dingin, namun belum mencapai titik beku. Ia menoleh ke arah Akbar yang tidur menghadap dinding. Sesekali terdengar dengkuran ringan darinya. Diambilnya rokok dan korek, tak lupa handphone yang dijadikannya senter. Lalu ia berjalan menuju ruang keluarga yang ternyata hanya diterangi sebuah lampu semprong di atas meja. Cahaya kuning temaram membuat seluruh indera menajam menjadi waspada. Di kursi jati, terlihat Pak Soleh yang sedang asyik menghisap rokok kelobot sambil sesekali menganggukkan kepalanya, pertanda ia sedang menikmati suasana diiringi kending. Loh, belum tidur? Sini, ngeteh dulu. Tadi baru aja dibikinkan teh jahe sama si Mbak. Pak Soleh menuangkan teh dari ceret yang ditaruh di atas anglo kecil, menjaga minuman itu tetap panas. Yang aneh adalah bagaimana bisa ada 2 gelas sementara Pak Soleh duduk sendirian. Apakah tadi ia baru saja menerima tamu? Kalaupun iya, bagaimana mungkin Kemal tidak mendengar percakapan Pak Soleh? Sekilas ada pikiran aneh dan curiga terhadap sang tuan rumah. Namun curiga tanpa dasar itu bukanlah hal yang baik. Kemal membuang jauh dugaannya itu. Bisa jadi Pak Soleh memang sudah mengira Kemal akan keluar kamar, sekedar merokok untuk menghangatkan tubuh. Pak D, hari ini si Yono kok ndak ada kelihatan ya? Lagi ke kota apa? Pertanyaan pertama keluar setelah Kemal duduk dan menyalakan rokoknya, sambil melambai-lambaikan telapak tangannya di atas teh jahe panas di hadapannya. Jujur, ia benar-benar merasa kedinginan, ditambah fakta bahwa Kalimantan tak pernah sedingin ini. Yono tak suruh ngirim beras ke rumah budemu, sekalian beli pupuk di Surabaya, mumpung ada kendaraan sendiri, hemat biaya antar, sekalian biar si Yono dapat uang tambahan. Jawabnya ringan sambil terdengar kretek-kretek dari rokok kelobotnya yang terbakar. Pak Soleh tak banyak berbicara. Ia hanya menjawab seperlunya. Mungkin saja ia ingin menikmati rokok kelobotnya
sambil menyesap teh jahe panas sembari diiringi bubunyian indah nan magis. Kidung-kidung dengan bahasa kromo yang menenteramkan jiwa. Hanya saja aroma rokok klobot itu sedikit berbeda, seperti ada aroma kayu yang baunya familiar, namun tak bisa didefinisikan. "Rungokno suarane le," Pak Soleh menggumam singkat. Gumamannya tidak nyaring sama sekali, bahkan cenderung terlalu pelan seperti berbisik. Namun terdengar tenang, seolah ia mengajak Kemal untuk lebih memfokuskan konsentrasi, sembari menghisap rokok masing-masing. Kemal sedikit tercekat. Seketika ia terkejut. Suara yang didengar yang awalnya berasal dari radio, kini seperti berada di sekitar rumah. Bahkan radio itu ternyata dalam keadaan mati, yang entah kapan dimatikan. Sambil diam dan memusatkan pendengaran, Kemal dapat mendengar suara irama logam yang dimainkan dengan tempo pelan, mengiringi suara sindan yang menyanyikan kidung yang tak ia mengerti maksudnya. "Simbau rekso lagi mantenan. Sang penguasa sedang melaksanakan pernikahan." Sementara itu angin bertiup kencang seiring kalimat singkat yang dituturkan Pak Soleh. Ketenangannya memvalidasi dugaan Kemal bahwasanya Pak D-nya ini memang memiliki sesuatu yang tak dimiliki orang lain, ilmu kebatinan yang mungkin saja terlampau tinggi untuk seorang manusia. Entah bagaimana, namun Kemal justru ikut memejamkan mata dan menikmati pagelaran gaib nan sakral di sekitar kediaman mereka. Ia seperti terhipnotis untuk ikut meresapi setiap kata dalam bait langgam yang terdengar, dan tiba-tiba saja ia mengerti artinya. Susunan kata-kata magis berisi pujian dan tentang jatuh cinta, membius siapapun yang mendengarnya, baik sengaja maupun tidak. Begitupun dengan Kemal, dan ia sekejap kagum dan kaget betapa indah dan magisnya langgam yang ia dengar. Setiap kata itu membius seperti mantra. Kemal terbius, matanya terpejam dan bibirnya mengikuti alunan langgam. Suaranya lirih berbisik merapal kata demi kata berisi penyerahan diri dan persembahan kepada Sang Pencipta. Bahkan ada kalimat-kalimat yang sangat familiar di kepalanya, entah dari mana. Sementara di luar, hujan deras dan angin kencang semakin menjadi. Kedegar petir seperti mengikuti irama. Hadir setiap bunyi gong. Di sekitar rumah seperti terdengar derap-derap langkah, seperti suara tusukan tongkat ke tanah secara serempak. Juga ada ritmik irama lalu berhantaman dengan lesung. Ketika Kemal membuka mata, ternyata ia sendirian. Pak Soleh yang tadinya berada di ruangan yang sama, kini sudah tidak ada. Ruangan yang tadinya gelap dan temaram kemerahan karena lampu semprong terlihat sedikit lebih terang, namun berkabut dengan nuansa warna yang biru kehijauan. Kemal menelisik sekitar. Ia masih berada di rumah Pak Soleh. Di luar tak ada lagi hujan, tak ada angin, tak ada petir, hanya riuh suara-suara tetabuhan, gamelan, hantaman alu dengan lesung, juga kidung-kidung magis, namun jauh lebih jelas. Krenyat, Kemal berjalan dan berbelok ke sebelah kirinya, menuju pintu masuk yang terbuka dengan sendirinya. Ia melihat hiruk-pikuk warga yang melintas di depan rumah sambil membawa obor sebagai penerangan. Mereka berpakaian kebaya sederhana dengan bawahan kain jarik yang rapi, sambil membawa besek bambu berisi beras, sayuran, singkong, ubi, dan berbagai macam barang sebagai hadiah seserahan. Tarian-tarian luas dari gadis-gadis cantik berselendang hijau membius tamu-tamu undangan. Namun satu hal yang belum terlihat, sosok yang menikah. Gemerlap cahaya juga terlihat di langit, berputar-putar seperti ikut menari. Pemuda itu ikut melangkah menuju samping rumah Pak Soleh yang kini terlihat seperti tanah lapang. Janur kuning yang dianyam cantik dengan bendera-bendera berlambang sesuatu berjejer mengelilingi tempat acara. Di tengahnya terlihat banyak orang duduk bersimpuh tenang dengan tangan yang berada di atas paha. Kemal memandang sekitar. Ia dikagetkan dengan anak kecil tanpa baju yang berlarian saling berkejaran. Di leher mereka melingkar kalung dari kain berwarna hitam dengan bandul persegi seperti jimat. Kepala mereka diikat kain batik, mengingatkan pemandangan di adegan film persilatan. Kemal tersenyum simpul.
Betapa bahagianya melihat anak kecil berlarian sambil tertawa riang, mengingatkan pada masa kecilnya yang cenderung tanpa teknologi canggih karena keluarganya yang hidup sangat sederhana. Namun ada yang terlambat disadari oleh Kemal. Tamu-tamu yang membawa seserahan itu, wajahnya berupa belulang putih gading dengan bola mata terbakar, mengumpulkan besek-besek yang mereka bawa di hadapan seekor ular besar yang menghalangi pelaminan. Lalu, tangannya terasa dingin, seperti menyentuh sesuatu. Ketika ia menoleh, di sebelahnya ada anak kecil menggandeng tangannya. Wajahnya pucat dengan mimik datar. Kepalanya diikat kain batik, matanya hitam, tak ada warna putih di bola matanya. Sambil tersenyum lebar, ia menatap dan berkata, "Ayo mlebu, wes dinteni karo Kanjeng. Ayo masuk, sudah ditunggu sama Kanjeng." Kemal menarik tangan kanannya karena kaget. Rasa dingin itu seperti tersentuh es batu. Ia menoleh dan di sampingnya ada seorang anak kecil berwajah pucat dengan pinggiran mata yang hitam tanpa bola mata. Awalnya datar, lalu terlihat tersenyum perlahan hingga semakin lebar sampai telinga. Pemuda itu pun berbalik dan berlari, namun rumah Pak Soleh tak lagi dapat ia temukan. Seluruh desa yang tadinya banyak rumah menjadi tanah lapang. Banyak orang berjalan satu arah menuju pusat acara yang gerbangnya dijaga seekor ular besar. Tamu undangan berbondong-bondong sambil membawa berbagai upeti dan seserahan sebagai persembahan dan penghargaan. Kemal berlari. Kabut biru kehijauan dan kegelapan menghalangi pandangan matanya. Terlebih Kemal juga memiliki mata yang minus, namun tidak pernah memakai kacamata. Tak ada rasa pedih dan perih, hanya saja ia tak bisa menjangkau jarak pandang maksimal. Kemal bergidik. Nafasnya terengah-engah tak beraturan. Terlalu banyak merokok membuatnya semakin kehilangan stamina dan daya tahan. Raganya terasa mengkhianati kemauan dan tekadnya. Sejenak ia membungkuk sambil memegangi lututnya, menarik nafas dalam-dalamnya. "Tutupan mripatmu, mlaku alon-alon. Nek wis krasa anget, deloken ngarepmu." Suara lirih yang sepertinya ia kenal berbisik di dalam kepalanya. Suara itu muncul dengan sebuah rasa dan intuisi yang tiba-tiba menguat. Kemal mengikuti kalimat-kalimat yang ia dengar. Dengan hati-hati ia menjulurkan tangannya ke depan, menutup matanya dan berjalan pelan. Rasa dingin masih menyergap tubuhnya. Ditambah riuh lengkingan tawa dan irama langgam yang masih terdengar jelas. Dirapalkannya doa berupa surah-surah pendek, juga doa dengan bahasa biasa yang ia pakai sehari-hari. Ia memang bukan seorang yang agamis dan cukup beriman. Meskipun ketika kecil ia sempat menjadi santri di TK atau TPA, meskipun ia tak sempat menamatkan kitab. Beberapa menit berselang, sambil perlahan ia melangkahkan kaki tanpa melihat. Kedua tangannya mulai merasakan sesuatu yang lebih hangat. Seperti ada sebuah tabir yang membatasi dua dimensi yang saling beririsan. Kemal terus melangkah pelan sambil berusaha merabah tanah. Dengan gesekan langkahnya, berharap tak ada bebatuan yang bisa membuatnya tersandung dan terjatuh. Sementara itu di sisi lain, "Pak, Mas Kemal mana ya? Kok bangun-bangun sudah tidak ada?" Akbar terbangun dari tidur nyenyaknya. Hilang sinyal, listrik padam, hujan deras dengan petir, serta suhu dingin membuatnya meringkuk terlilit selimut. Entah mengapa, matanya semalam terasa berat, seolah semesta tak mengizinkannya untuk sekedar terjaga dan bercengkrama. "Loh, tak kira cek turu, soalnya membengi tak tinggal turun di sian." Pak Soleh menunjukkan mimik muka yang kaget. Ia semalam memang duduk mendengarkan gending ketika hujan, dan Kemal menyusulnya untuk sekedar merokok sambil minum teh bersama. Tapi pas habis ngerokok, Kemal tak tinggal masuk ke kamar. Dia juga kayaknya ketiduran di sini. Lanjut Pak Soleh lagi, sambil kembali memandang kotak tembakau dan melinting rokok robot. Akbar merasa ada yang aneh dengan menghilangnya Kemal. Ia juga sempat melihat gelagat khawatir di wajah Pak Soleh. Hanya saja sepertinya ia sembunyikan agar tidak terkesan panik. Selain itu, agar Akbar tidak berpikir macam-macam, mengingat mereka masih ada jadwal selama 3 hari ke depan. Ia merasa harus mencari cara untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, dan satu-satunya informasi itu hanya bisa ia dapat dari Mas Poniran.
satu-satunya warga desa yang bisa dibilang akrab dengannya. Meskipun harus ada akal-akalan yang harus diterapkan agar sang montir mau buka mulut. Sementara itu sebuah mobil bak memasuki halaman dan parkir di depan rumah. Lalu turun 2 orang dengan badan tegap dan kulit gelap. Salah satunya adalah Yono. "Kula nuwun," teriaknya dengan lantang sambil menjepit sebatang rokok di antara jari tengah dan telunjuknya. Pak Soleh dan Akbar keluar sambil keduanya menjepit rokok. Sama seperti Yono, di atas mobil bak ada bertumpuk karung-karung pupuk urea yang beratnya mungkin sekitar setengah kuintal. Sang juragan memerintahkan teman Yono untuk memarkirkan mobil di gudang belakang. Kemudian meminta orang gudang untuk menurunkan muatan. Sementara Yono dipanggil untuk berbincang bersama Akbar. Bersambung. Apakah Kemal dengan tubuh kasarnya masuk ke alam gaib dan menghadiri hajatan dari Simbau Rekso yang katanya sang kanjeng? Nantikan bagian berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai sejauh ini di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ejaan dan lainnya ya. Mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.